Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang PKM kami yang berjudul Organisasi Kepemudaan sebagai bentuk penanggulangan radikalisme. Next. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Adira Ainun Sasabila, Anissa Najibah, Rahmatullahi, Yulinur Afifah, Alaina Nafa Unikmah, dan saya sendiri Yufiko. Next. Bab 1 membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, serta manfaat. Next. Untuk latar belakang kami sendiri, mengapa kami menulis PKM ini, yaitu karena paham radikalisme merupakan sebuah paham yang menginginkan sebuah perubahan secara menyeluruh, secara drastis, dan secara total sampai ke akar-akarnya. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara tidak biasa atau ekstrim, dengan kata lain memaksa para calon penganutnya untuk mengikutinya. Hal yang melatar belakangi pembuatan PKM GT ini adalah yang pertama, paham radikalisme di Indonesia yang akhir-akhir ini makin subur, dan yang kedua, paham radikalisme di Indonesia sudah mulai masuk ke dalam ruang lingkup kampus, khususnya pada kalangan mahasiswa. Next. Selanjutnya adalah tujuan yang pertama, memberikan pemahaman kepada para pemuda tentang bahaya paham radikalisme. Yang kedua, membangun kembali nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air di kalangan pemuda yang sudah mulai luntur. Dan yang selanjutnya, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan dan meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial. Lalu manfaat. Manfaat yang pertama adalah untuk mencetak pemuda-pemuda dengan karakter kebangsaan yang kuat. Dan yang kedua, yaitu membangun kembali nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air di kalangan pemuda yang sudah mulai luntur. Bab yang kedua yaitu gagasan. Kondisi terkini. Kasus radikalisme makin marak terjadi di Indonesia, terutama dalam agama. Banyak sekali Islam radikal yang menjangkit di masyarakat. Kaum radikalisme saat ini dengan mudahnya menyebarkan paham mereka karena kemajuan teknologi yang sangat pesat. Target kaum radikalisme mulai dari remaja hingga orang dewasa, bahkan usia renta. Namun target paling utama adalah anak remaja. Para pemuda di Indonesia menjadi sasaran empuk untuk ditanamkan paham radikalisme, karena kaum muda dikenal dengan golongan yang masih mencari jati diri atau identitas diri, sehingga paham radikalisme ini dengan mudah ditanamkan ke dalam diri seorang pemuda. Next. Selanjutnya, solusi yang pernah ditawarkan pemerintah sudah mengeluarkan yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Pendidikan nasional tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Dan yang kedua, sudah ada pembelajaran bela negara yang berupa mata pelajaran kenegaraan dan Pancasila bagi jenjang sekolah dan kampus. Selanjutnya, gagasan yang ditawarkan adalah organisasi kepemudaan yang bernama Pemuda Pancasila yang menanamkan nilai-nilai dalam Pancasila, menjaga keharmonisan dalam bernegara, dan juga menjadi pelopor para pemuda di luar sana untuk menjadi generasi penerus bangsa anti radikalisme dengan berpegang teguh pada Pancasila dan menanamkan Islam. Pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikan dari gagasan ini. Yang pertama, ada RT dan RW, yaitu pihak yang memiliki peran di kalangan masyarakat karena sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan sebagai panutan di kalangan masyarakat. Jadi, berkaitan dengan tugasnya yang berinteraksi secara langsung, diharapkan dari RT dan RW dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Pada pihak kedua, yaitu organisasi di kalangan masyarakat yang sering disebut Karang Taruna. Adanya organisasi ini diharapkan di kalangan para pemuda dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan berpegang teguh pada prinsip Pancasila agar tidak mudah terpengaruh oleh paham radikalisme. Lalu, pihak yang ketiga adalah masyarakat yang berlatar belakang aktivis. Dari orang tersebut,
kita dapat belajar atau saling bertukar pikiran mengenai paham radikalisme agar kita lebih memahami dan tidak mudah terpengaruh mengenai paham tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasi gagasan yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan lebih memperbanyak sosialisasi mengenai paham radikalisasi dengan pihak terkait kepada kalangan masyarakat. Dalam sosialisasi dapat juga membahas mengenai cinta tanah air, bela negara, dan membahas tentang 4 pilar kebangsaan. Peran organisasi dan individu yang berpengaruh dalam masyarakat sangat diharapkan untuk selalu membimbing dan mengarahkan masyarakat agar selalu berpegang teguh pada Pancasila agar tidak terpengaruh oleh paham yang bertentangan dengan prinsip bangsa. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama adalah inti gagasan. Nah, di sini paham radikalisme sangat mudah masuk ke dalam lingkungan anak muda. Jadi, seorang pemuda harus bisa bijak melakukan sesuatu secara bijak. Yang kedua adalah membangun nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Yang ketiga adalah organisasi pemuda Pancasila ini membantu menanamkan sikap patriotisme dalam diri masyarakat. Yang terakhir adalah kerjasama antara pemuda dan masyarakat sangat diperlukan untuk membentuk organisasi secara utuh. Selanjutnya adalah teknik implementasi dari gagasan kami adalah yang pertama yang pasti adalah membentuk organisasi. Yang kedua, yaitu mengajak anak muda di sekitar untuk bergabung. Yang ketiga adalah menanamkan pemahaman Pancasila, toleransi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah melakukan penyuluhan dan edukasi ke masyarakat dengan perizinan RT/RW yang bersangkutan. Selanjutnya, prediksi keberhasilan dari gagasan kami ini, dengan adanya organisasi pemuda Pancasila ini diprediksikan akan mengurangi paham radikalisme di masyarakat, yaitu ujaran kebencian dan jihad teroris atau jihad yang salah. Organisasi ini juga akan meminimalisasi pengaruh masyarakat, terutama kaum milenial dengan paham-paham radikal. Nah, diharapkan pula para anak muda semakin cinta terhadap tanah air dengan cara-cara yang benar, yang tidak merusak jati diri bangsa sendiri. Berikut adalah daftar pusaka yang kami ambil. Dari yang pertama adalah Aska Najib, yang kedua dari Azumardi Azra pada tahun 2002, yang ketiga dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990, yang keempat dari Rozi Fahrur pada tahun 2017, lalu ada Siwi Sarafin. Sekian dari kami. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.